Ini nggak boleh kalah, kalau kalah malu. Udah biarin aja biar dia bertarung sendiri. Gitu loh. Akhirnya menang. Yang salah siapa? Padahal karbitan. Dituduhnya karbitan. Kenapa PDIP harus kesal atau khawatir terhadap fenomena masuknya Kaisang ke PSI? Ini kan simbol dukungan Jokowi. Abang sendiri yang bilang. Tapi menggunakan pengaruh anak presiden. Dan justru kan dia tadi semua mengatakan dia lebih mudah jadi ketua umum, kenapa? Karena anak presiden. Pengarbitan Ya. benar katanya. Tapi hasilnya belum tentu karbitan. Karena kan belum tentu proses itu berhasil gitu. Betul kan? Tapi sekarang pengarbitan. Opung pada benar. Oke, kita kembali ke Kaisang. Kita kembali ke Kaisang. Sabar 47 menit, 47. Udah tenang aja. Pak Ida bisa kita dikit. Pengalaman dulu, balik lagi. Kita kembali ke Kaisang ya. Nanti ini 02 ditanggapi, silakan. 0200. Opung dan Perlu juga kita kasih tahu kepada Jokowi, janganlah ada pemaksaan anak-anaknya ini yang akan memperjuangkan mimpi dia. Untuk meneruskan dia punya karier politiknya. Artinya saya melihat terus terang aja semua itu pakai proses. Tidak ada yang apa. Dan juga Jokowi juga mesti menyadari bahwa waktu wali kota Solo dan kemudian menantunya Medan itu betul-betul mendapat keistimewaan. Kenapa? Dua anak ini nggak punya karier politik sebelumnya. Beda dengan Jokowi. Dia dulu di Kadin. Jadi Partai PD Perjuangan sudah excuse terhadap itu gitu loh. Terhadap anak dan menantunya? Iya, anak dua ini udah menantunya. Jadi perlu juga kita ingatkan kepada Jokowi untuk dia juga tidak membuat satu kesalahan-kesalahan di waktu yang lama. Bagaimana ini butuh proses, butuh waktu. Megawati sendiri dulu ketua DPC Jakarta Pusat. Ketua DPC dalam karier politik dia gitu loh. Tidak ada main di karbit-karbit begini. Jadi gitu Anda loh. melihat bahwa dua anaknya Presiden Jokowi ini politisi karbitan gitu? Bukan politisi karbit. Kita lihat ada proses pengarbitan gitu loh. Ya kan? Jadi mereka ini proses pengarbitan? Iya, dan kemudian terus terang kita bagus juga mengingatkan karena kecintaan kita kepada Jokowi. Banyak pengalaman-pengalaman anak-anak pejabat, anak-anak penguasa, itu banyak semua hampir kandas. Tidak ada yang kemudian jadi cerita legendaris, ini anaknya sini, jadi ini gitu loh. Tidak ada gitu loh. Karena memang karena butuh waktu, butuh proses, tidak bisa dipaksa-paksakan. ya. Saya ingin katakan bahwa silakanlah Mas Kaisang masuk ke PSI, monggo ya, karena itu hak politiknya dan kita hargai. Kami di PD Perjuangan sudah fokus lebih bagus memperjuangkan Mas Ganjar, kemudian membawa Mas Alam menjadi salah satu anak muda harapan di masa depan. Kan bisa begitu ya. Jadi masuk PSI pula Mas Alam. Gak gini, kalau saya sih jujur aja ya kalau bisa ngomong ya. Kalau Mas Gibran masuk PSI hanya jadi anggota. Kaisang, sorry, kadang-kadang slip nih nama. Kalau hanya jadi anggota ya untuk segede anak presiden saya kira kurang pantas. Kalau untuk PSI yang partainya dikelola oleh kakak-kakak Dewan Pembina ini harusnya masuk ke Dewan Pembina dong. Untuk levelnya Mas Gibran supaya langsung pegang tanggung jawab, langsung belajar gitu. Kaisang lagi, sorry. Iya. Jadi cocoknya jabatan apa di PSI kawan ini? Ya minimal sekretaris Dewan Pembina dong, supaya belajarnya cepet jalan tol gitu loh. Iya. Ya, ketua umum mah kapan mau diganti bisa kalau di PSI gitu loh. Nah, ini Nggak ada urusan. Ketua, sekretaris partai nggak ada urusan. Yang pegang kekuasaan kan kakak-kakak Dewan Pembina. Jadi kalau bisa minimal nih udah levelnya Mas apalagi Kaisang. Gua ingatnya Gibran karena dia yang kader partai kan. Jadi gua lebih ingat dia. Harusnya masuk ke sekretaris Dewan Pembina supaya langsung bisa nge-guide anak muda gitu loh. Kalau yang lain-lain lah menurut saya sih. Oke. Bang Ade. Saya? Iya. PSI dulu. Bukan diterjemahkan dulu kan ya? Oh iya betul. Nggak usah terjemahkan. Ya kalau yang opung ini bisa diterjemahkan ya? Itulah
kesalahan acara itu. Ajak Opung Edi Narsum nggak lengkap sama penerjemah. Jadi satu Harus yang ada agak paket nih. ya yang agak penting, saya lebih tertarik pada Deddy Sitorus. Oh, Opung yang udah nggak ketukar tertarik? baru Opung puncaknya gitu. Yang ketukar-tukar Gibran Kaisang. Artinya ini orang kok dua-duanya ada pada waktu yang sama dibicarakan gitu loh. Iya kan ketukar-tukar lidah orang gitu. Satu cawapres, satu ketua umum PSI gitu. Jadi ketukar-tukar. Saya tadi udah sempat ketukar 1 kali. Jadi saking keselnya banyak ketukar. Saking keselnya. Iya dong. Kesel ya? Iya dong. Itu kan kelihatan kesel. Masa itu nggak kesel? Oh iya. Masa kita bilang Deddy saking bahagia. Nggak boleh dong. Itu fitnah kalau kita bilang Deddy Ini saking kesel bahagia. atau khawatir? Tanya. Nanti kita tanya ke Deddy. Tapi agak kesel kalimatnya ya. Artinya ada tahapan menurut adu perspektifnya Deddy. Tapi yang saya membela Opung Panda sampai kapanpun. Bahwa itu Tegak lurus terjadi. Enggaknya saya di sini saya sama Opung Panda terus. Opung kalau nonton bahwa di sini terjadi proses pengarbitan ya. Kalau bahasa Indonesia pengarbitan. Nah, itu pengarbitan. Hilang K-nya luruh. Saya menjelaskan. Nasionalisasi. Pengarbitan benar katanya. Tapi hasilnya belum tentu karbitan. Karena kan belum tentu proses itu berhasil gitu. Betul kan? Tapi sekarang pengarbitan. Opung Panda benar. Sedang terjadi pengarbitan. Cuma apakah habis itu jadi karbitan apa enggak? Belum tentu. Pung, mantap ya Pung? Mantap. Nah, ini terjemahan ya. Terjemahan. Itu artinya cara orang ngeles tuh begitu gitu loh. Iya. Ya Bung, tadi mau ngeles kan Bung? Iya. Aku ditanya berarti karbitan ke Pak? Oh, bukan. Sedang terjadi proses pengarbitan. Artinya Benar, prosesnya hasilnya benar. belum tentu karbitan. Selamat kita berdua ya Pung. Iya. Prosesnya benar. Proses pengarbitan benar. Itulah Jadi kenapa Opung Panda Opung mengakui butuh Prof. Ege. ada proses Iya. pengarbitan yang terjadi, termasuk kalau Gibran tadi khususnya ya dijadikan sebagai cawapres. Oke. Yang akan dideklarasikan tanggal 14-15, bukan ya? Oktober. Baru-baru aja Bang Ade. Bang Ade. Jadi PS ini karbitnya nih. Nah, tapi ada Iya. kutipan Bang Deddy Sitorus yang nggak muncul di sini. Kata beliau, kita PDI nggak akan panggil Pak Jokowi katanya. Iya. Oh, Ya karena apa? Karena nggak mungkin kita manggil orang karena nggak berhasil yakinin anaknya, gitulah kira-kira kata Iya. Pak Deddy. Jadi nggak ada inilah Nggak ada. pemanggilan kayak Iya, dulu Mas Gibran dipanggil sama Iya, Pak Komarudin gitu. Nah, ditambah barangkali dia sudah tahu bahwa kartu keluarganya udah pisah. Iya. Iya. Ya, betul ya? koalisi tadi. Mungkin. Enggak, dan itu kan sudah disampaikan oleh Puan. Kaisang di media bahwa kan keluarga dia beda. Kartu keluarga udah pisah Kartu ya? keluarganya udah pisah. Meskipun tadi kartunya diserahkan diserahkan di rumahnya di Jokowi, rumahnya. tapi kan dia punya Itu apa, cuma kartu simbol keluarga rumah, sendiri. Pak. Simbol rumah. Walaupun Tapi begini sebetulnya, Prof. Ya. Saya mau tanya, ini sebetulnya Kaisang ini udah pernah jadi kader PDI Perjuangan enggak? Belum. Secara pribadi. Kan belum. Jadi kalau belum kan sebetulnya masih independen mau melangkah Iya, kemana. tapi kan ada aturan produk dari Iya, tapi Tatip dia kan tadi. sudah punya kartu keluarga sendiri, jawabannya sudah ada juga, Iya, udah disiapin betul. gitu loh. Udah mantap. Sebelum dia Iya. masuk PS ini jawaban-jawabannya udah disusun. Jadi kan enak. Jadi sekarang tinggal mengaplikasikan aja nih. Emang Bang Ade mantap nih kan. ya deh. Nah, Penyerang pannya yang Jadi mantap. Ade Armando tinggal oke begini. Kan udah ada jawabannya Iya, semua. nanti kita punya juga omongannya dari Ketua PAN ngomentarin nanti. Oh, ada juga ya? Ada nanti. Wah. Khusus Bang Saleh. Ini Sahih nih. Sohi A1 di A1. PAN. Tapi Bang Ade coba. Tanggap Iya. ya. Ini saya mau minta pendapat teman-teman nih. Lah, kenapa balikin lagi kayak Prof. Ege nih? Anda benar nggak? Saya menangkap bahwa ada nada kekesalan dari PDIP. Kekesalan. Kesal. Yang ngomong tuh Prof. Egi tadi. Enggak, kalau saya Kita. Deddy. Deddy. Iya. Oh, Kalau iya. Opung gimana Opung? Opung sebagai penerjemah Opung. Kalau Opung bukan kekesalan. Iya. Tapi Marah. Bukan. Apa tadi saya bilang? Orang anu loh, cara untuk ngeles, pengelesan. Enggak, itu soal karbit. Tipu-tipu Enggak, tapi kampung lah ya. Saya mau tanya, Enggak, semua. yang saya mau tanya adalah kenapa PDIP harus kesal atau khawatir terhadap fenomena masuknya Kaisang ke PSI? Ini kan simbol dukungan Jokowi. Abang sendiri yang Nah, bilang tadi kan. Nah, itu. Iya, iya. Kan Simbol, ini kan? analisis Iya. dia ya. Nggak, Loh, ini- abang yang bilang Oh, ini saya. restu Abang yang dan bilang. simbol. Iya. Udah lupa yang di awal tadi. Iya. Abang ngomong di awal. Udah jadi hakim retorik itu. Iya, penyerahan KTA PSI di rumah kader PDI, Pak. Sebagai simbol dari Pak Jokowi. Nah, itu sepenuhnya. Dan itu mengesalkan buat Iya. PDIP. Ya mengesalkan. Oke, ya. Iya, Itu harus jelas dulu bahwa sebetulnya PDIP itu
terganggu ya dengan fakta bahwa Jokowi merestui masuknya Kaisang ke PSI kan, walaupun sebetulnya tidak ada yang salah sebenarnya dari proses itu. Sampai pada diskusi tadi loh. Ya. Sesudah itu, begitu sudah terjadi, semuanya mengucapkan selamat. Siapa itu? PDIP. Oh iya, iya. Iya kan? Harus Ya, dibedakan mengucapkan tuh. selamat tapi sampai saat itu juga terjadi sesudah terjadinya masuknya Kaisang. Sebelum itu. Nggak, masuknya Kaisang ke dalam PSI sesudah. Oh iya. Belum sudah. menjadi ketua umum. Nah, Iya, iya. Tapi dalam hal ini Dedi itu benar, ya. Kan dia bilang, kenapa cuma jadi anggota? Ya. Itu artinya sejalan dengan kami. Oke. Ngapain cuma jadi anggota? Ya jadi ketua dong sekaligus. Nah, bukan Dewan Pembina, Pak. Dewan Nah, Pembina. dia bilang Dewan Pembina, ya. Kalau kita bahkan ketua, kan sebetulnya Ketua Dewan Pembina Bang maksudnya. Enggak, ketua umum. Yang sekarang terjadi, itu sebetulnya barangkali setelah kita mendengar Deddy Sitorus. Enggak, itu bercanda. Maksud saya adalah, ya benar kan? Ngapain juga Kaisang itu masuk sebagai sekedar anggota. Dia harus punya posisi lebih terhormat. Sekretaris Dewan Pembina tadi. Dia bilang sekretaris Dewan Pembina. Dalam pandangan kami, bahkan lebih terhormat dari itu. Yaitu ketua umum sekalian. Ya, jadi itu satu. Jadi Tapi dia kan penjelasan Bang Deddy tadi ketua umum bisa diganti-ganti. Bisa. Ketua Dewan Pembina yang enggak kata Bang Oh Deddy. iya, memang benar itu. Iya. Jadi emang ADART kami memungkinkan itu terjadi. Jadi kalau ada orang ngomong macam-macam tentang kita melanggar konstitusi, Dia belum baca ADART-nya. Dia belum baca ADART-nya, ya. Karena itu dimungkinkan. Tapi dimungkinkan dalam kondisi-kondisi seistimewa ini. Yang tadi saya katakan, kalau Anda mendapat durian runtuh seperti Kaisang, ngapain juga kita pura-pura, oh dia jadi anggota dulu ya, beberapa bulan baru nanti dinaikkan jadi ketua, just for the sake of... Misalnya Kogasmanya PSI gitu kan, sebelum ketua umum misalnya. Misalnya, ya kan? Misalnya. Nggak mungkin ya, pemilu 4 bulan lagi nggak mungkin. Pemilunya juga tinggal 4 bulan Nah, lagi. kalau saya terlalu masuk nanti salah ya. Tapi waktu pergantian ketua umum sebelumnya melalui pertemuan besar. Enggak, itu Enggak kan juga memang ya? sebetulnya. Enggak, sebelumnya kan ada terjadi pergantian ketua umum tuh kan? Ya. Gimana Giring Giring? ke Giring. Bro Giring. Bro Giring. Iya. Ya, tapi ADART kita memang tidak pernah mengatakan itu harus ada- datang dari daerah, Oke. terjadi apa namanya Proses demokratis gitu nggak ada. Nggak ada, memang. Sama seperti tadi, kami mau pakai petugas partai, kenapa situ marah? Iya. Ya kan? Persis. Kami mau gonta-ganti ketua Nggak umum, harus. kenapa situ marah? Gitu Iya. kan? Prof, kalau di PSI nggak harus lewat DPC Jakarta Pusat. Persis. Nggak perlu itu. Iya kan? Iya, Enggak, kan nggak ketua usah. DPJ Jakarta Usaha. DPC manapun nggak perlu ada, ya. Tuh. Bahwa itu dilakukan, bahwa pemilihan Giring sebagai ketua umum tidak semengejutkan seperti sekarang, ya karena memang kasusnya berbeda. Ketika itu kan memang tidak ada kebutuhan, tidak ada sesuatu yang mendesak Iya. untuk melakukan pergantian Iya. dengan cara fenomenal inilah. Ya. Tapi tidak ada yang salah. Iya betul. Anda tuh memperjuangkan pluralisme dan anti korupsi, ya. Untuk itu kami harus masuk DPR. 4 bulan lagi akan ada pemilu. Gimana caranya kan buat kami Iya. untuk bisa masuk ke DPR? Ada banyak cara. Iya. Tapi begitu ada sumbangan energi sebesar Kaisang, tentu saja kami terima dengan sangat gembira dan kami katakan bahwa kami bahkan berani mengangkat Anda sebagai ketua umum, ya. Dan itu dengan sepengetahuan Pak Jokowi. Tapi ada pertanyaan sebetulnya. Ya, Ya, kira-kira kerja-kerja politik apa yang diharapkan PSI yang akan dilakukan oleh Kaisang untuk meloloskan mereka ke Senayan? Tadi sudah mereka lakukan, sudah baca-baca. Sudah. Enggak, Sudah apa? ketemu BJP segala macam. Enggak, sekarang PJ kan, apa? Bara. Bara JP. Keliling Indonesia ntar Iya, lawan di betul, Turba betul. nih. Enggak, kalau Itu yang dia bilang kan. gini, Kan kalau cuman begitu turun ke modelnya, basis. Prof. Ya. Kan Giring bisa melakukan itu. Beda. Enggak mesti harus Kaisang. Makanya ini apa kira-kira? Ini Kan tadi apa kita ini? udah jawab pertanyaan saya. 1, 2, 3, 4, 5,5. Itulah hebatnya seorang putra Presiden. Yang tidak sama dengan Giring. Nah, gini, Ya. yang mungkin di dalam agenda yang yang ada di PSI loh. Kan kita bukan orang PSI. Yang PSI kan Pak Ade. Yang ini kita tanya sama Enggak, beliau itu dong. pertanyaan. Kalau Bapak orang PSSI bukan? Dekat dengan PSSI. Dekat dengan PSSI. Kocak. Udah PSSI menang terus loh sekarang. Jangan salah, udah sering menang loh. Lawan Uzbekistan besok. Iya, makanya, insya Allah Habis itu menang. ditunggu Jepang. Nah, Menang. itu agak susah. Ini komisi Tapi- kesehatannya PSSI loh, Bang. Iya, iya betul. Siap.
Lanjut. Bang Ade. Iya, tahu. Apa tadi ya itu? Iya. Apa? Kan ada Kerja politik apa gitu loh Bang tadi. pertama-tama tentu saja kan ada kerja politik, ada aksi simbolik. Ya, yang tadi dikatakan Iya, oleh iya. Effendi adalah di dunia sekarang ini kehadiran seorang Kaisang saja akan punya multiplier effect. Iya betul. Efeknya berganda. Ya. Ya. Para pecinta Jokowi diharapkan akan melihat bahwa Pak Jokowi mempersilahkan anaknya untuk masuk PSI karena Pak Jokowi percaya pada PSI. Kan gitu kira-kira, ya? Betul nggak? Betul. Nah, kedua adalah sudah ada janji dari Kaisang Waktu pidato ketika pidato yang 6 poin itu loh. kita akan turun. Iya, 6 poin itu Dia saya sudah bilang dia akan turun. Jadi Kaisang himself itu akan melakukan belusukan. Paling tidak itu yang kita tangkap itu poin sebagai 1, janji 2 dan poin 6. Iya, kan? dan setelah Saya belusukan sampai apa loh? Iya. Kenapa politik? Kenapa PSI? Dan yang keenam Dan mau kemana mudah-mudahan- 2024? Ya Iya. kan? Dan Prof, dan mudah-mudahan setelah Kaisang belusukan, Mas Kaisang akan posting di IG-nya. Apa ya? Sekarang lagi Belusukan, bahagia. Mas Kotik, kan udah berarti Nah, kita akan bilang ke Mas Kaisang, kalau sampai menyakiti yang lain jangan Pak. Ya, betul. Gitu. Jadi intinya itu, kalau sampai menyakiti jangan. Kalau ada pertanyaan yang nggak usah dijawab lah ya, nggak terlalu perlu. Ini agak mirip kerajaan nggak ya? Nggak ya? Siapa? Ya ada anak raja terus dibawa kemana-mana, membawa kemana-mana. Agak mirip gitu nggak? Langsung bilang nggak apa-apa, saya terima. Mungkin juga ya. Mungkin juga ya. Tapi yang ingin saya katakan Keren loh, Bang Ade ini dari dulu saya kagumi karena memang iya. Tapi in any case, this is politics gitu this kan? is politics dan satu hal. Betul loh. Jangan pernah, kan ada orang yang mengatakan ketua Dewan Pembina tentu saja menentukan kata akhir. Iya. Final say-nya itu ada di ketua Dewan Iya, iya. Pembina. Yaitu Tapi Bang Jeffrey Giovanni. udah Jeffrey Giovanni. Tapi kemudian sekarang Dewan Pembina membesar. Ya. Misalnya penentuan Kaisang itu melibatkan at least penentu akhirnya 3 orang. Yaitu Pak Jeffrey Giovanni, udah Jeffrey Giovanni, Grace. Raja Giuliantoni, Grace Natali. ya. Sekarang nambah lagi Giring. Giring Oke. plus Isyana ya. Iya. Isyana. Jadi bagus 5 Oka, orang ya. Ya kita akan mengatakan bahwa nggak ada jaminan kok sebuah sistem yang tadi dikatakan harus dari bawah melalui apa namanya kalau musrembang yang Murba. Musyawarah rakyat banyak. Anda jangan terlalu spesifik ke sebelah-sebelahnya ya. Jadi maksudnya ini punya ADART sendiri dan itu boleh in any case. This is politics. Dan saya mau bilang nggak ada jaminan kok hasilnya akan melahirkan ketua-ketua umum yang berkualitas. Saya nggak mau bilang yang sekarang itu lebih berkualitas. Tapi memenuhi kebutuhan taktik hari ini untuk persis. Tactical, Semua tactical. dalam teks selalu ada konteksnya. Dan itu pun demokratis sebenarnya Bang Dan Ade, itu kan? pun demokratis. Iya. Tidak pernah itu adalah sesuatu yang Cuman melanggar masalah posting konstitusi. tadi itu menarik sebetulnya, kembali ke posting. Balik lagi bos. Katanya kan ada yang tersinggung kalau misalnya ada yang tersinggung, ada yang nggak Janganlah. bahagia kalau diposting, jangan posting. Kan mau dinasihatin begitu sama. Iya. Ini kan terlalu apa namanya ya? Terlalu pede ya mengatakan ada yang tersinggung. Jangan-jangan orang biasa aja. Ya. Kan belum ada yang komplain dia soal tadi. tapi Posting-posting itu. tadi Ini kan saya bilang, menduga bahwa akan ada yang katakanlah kecewa, ada yang marah, ada kan padahal belum ada. Enggak, kalau begini, Dari kalau mana indikasinya? Saya ngomong? produk dari bukan. Fatih Bang Saleh nih. Yaitu wih. PSI nggak tersinggung, Mas Kaisang nggak posting, sementara saya lihat yang lain-lain posting semua. Ya. Iya. Tapi kan bukan Kaisang. Iya, Mas Kaisang kan nggak posting. Iya. Nggak. Valdo Maldini posting, Raja Giuliantoni Iya, posting. posting. Saya bisa Nih, sebut semua iya, nih, Andi Grace juga Budiman. posting. Iya kan? Staffnya Raja Giuliantoni juga posting. Mungkin itu semuanya juga juklaknya, Ri. posting gitu. Kalau saya nggak Juklak posting, juknis ya bang. kalau saya nggak posting, Juklak, Ri. itu karena pada saat hari itu saya nggak tahu caranya posting. Ada masalah-masalah teknis lah, tapi itu Masalah. tapi benar juga kalau juklak diterjemahkan teori jaringan lah. Ada orang yang tidak dia yang posting, temennya yang posting. Gitu. Enggak, saya cuma begini, Bro. Karena saya follow ada semua, keberatan maksudnya dengan saya mau statement mengatakan menunjukin. ada Bukan. nanti yang marah, Tersinggung. Ada yang tersinggung. Saya Itu mau- tidak serta merta itu benar bahwa itu pasti Betul. begitu. Harus diuji ya. Harus diuji, coba dulu. Kan belum tentu marah orang. Artinya harus posting dulu kan? Iya, kan belum tentu marah orang. Artinya harus posting dulu. Begini sebentar. Ini kan canggih. Ini canggih. Ini canggih. Ini canggih. Jadi gini, tadi kan Iya, iya. Pak Ade menyebut, Bang Ade menyebut begini. Kan salah satu fungsi daripada Kaisang digabung kan adalah politik simbolik. Habis jatuh. Ya kan?
Ya Bang Ade ya? Ya, ya. Politik simbolik. Ya. Nah politik simbolik itu kan nggak mungkin muncul kalau nggak ada posting dari dia. Bagaimana orang mau dapat simbolnya? Cocok. Ya. Gua Gitu loh, berkue gimana dulu. itu menjelaskan itu? Ya, makanya kan Agak saya salah itu. kan gini. Tidak posting itu juga simbol. Iya kan? Kalau sebentar Prof, kalau dikaitkan dengan tadi menyatakan bahwa ada yang nggak gini, kalau dikaitkan dengan ada yang tersinggung, ada yang itu kan nggak teruji juga. Iya. Makanya kalau nggak memposting berarti tidak dapat Saya simboliknya. penggemar pidato nih, ketua-ketua umum dan orang-orang ada di poin keempatnya bahwa PSI itu harus gembira karena apa? Dia bukan hanya dia, istrinya juga dibawa-bawa diserang gitu loh. Iya. Karena itu Dia tidak posting. nggak usah begitu gitu ya dilakukan oleh yang lain gitu. Tapi kata Ari tadi yang lain memposting. Iya itu tadi dilakukan oleh orang yang lain. Kita ini sedang bicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Betul. Ya. Kita kan nggak tahu apakah nanti begitu beliau itu turun lapangan tetap akan memposting atau tidak memposting. Habis inilah Mas Kaisang posting lah. Yang hari ini belum tapi nih Bang Ade. Yang hari ini ke Bara JP belum ada posting Ya juga. mungkin. Begini Pak Ade, kalau tanya saya, bagaimana pandangan dengan Kaisang masuk ke PSI? Saya tentu sangat support, kalau perlu masuk PAN. Itu senang loh. Saya sangat Benar. Enggak, ini jujur nih saya kata. Kenapa? Karena dia anak muda, ya kita berharap nanti muncul pemimpin-pemimpin seperti ya dari kalangan muda. Ya toh? Nah sekarang kalau memang mau turun, ya jangan tanggung-tanggung sekalian gitu. Berarti setuju dengan kalangan muda masuk politik setuju. Silakan. Bukan Jadi, sesuai dengan lagunya yaitu Pan, selalu ada harapan. Dianya apa? Iya. Dia ada apa? Projur. Bang Saleh putus spanduk. Karena kalau pilek kan mereka kita. Udah pasti. Nah, tapi kembali saya harus lurusin yang Iya, tadi iya. ya. Kalau buat saya sikap menghindari sampai terjadi sesuatu yang sifatnya negatif itu lebih baik. Iya. Preventif lah. Iya. Daripada dimunculin terus ada yang ngomel-ngomel. Iya, Ya. Nah, saya mau bilang bahwa saya tidak tahu persis alasannya apa. Iya. Saya kan bukan Kaisang. Iya. Saya bukan tim komunikasi Kaisang. Iya. Tapi saya duga salah satu alasannya adalah yang paling kuat yang terbayang oleh saya adalah bukan karena dia malu ke PSI dong. Ya. Pasti enggak, Pasti enggak. Pasti enggak. Dia sudah mendeklar, Nggak mungkin. dia bikin pidato. Ya. Ya. Lalu apa? Kenapa dia nggak mau menunjukkan bahwa Iya. ini nih Bahagianya saya lah. sekarang PSI? Ya padahal udah teriak, aku PSI saya PSI iya, gitu kan. iya. Udah teriak Salam gitu, solidar apa? Salam panggung, solidaritas. iya, saya PSI gitu. PSI menang, pasti menang gitu Pasti kan? menang, benar. Itu udah dia lakukan semua. Ya. Nah sekarang barangkali dia adalah orang yang tipenya ya sudahlah, jangan terlalu euforia. Kita kerja aja, kita turun lapangan, kita ketemu masyarakat. Bang, tapi kan memposting ini bagian dari kerja politik. Iya. Bang. Bang, itu yang Bagian Bang dari Soleh turun ke tanya. masyarakat. Enggak, saya mau bilang Iya. ya itu kan Gini. kalau kita bicara tentang aksi komunikasi, enggak betul deh. Tanyalah, Evan. Iya. Ada beragam antara lain turun lapangan, ngomong di publik, wawancara di media, salah satunya posting di Instagram. Iya. Salah satu. Sekarang cuma itu yang belum dia lakukan kan? Ada dua Bang yang belum Apa lagi? dilakukan. Satu lagi? Satu lagi memakai jaket atau seragam PSI. Oh iya. Hari ini pun ke Bara JP pakai apa? Kemeja minion warna biru. Kemarin waktu rapat di DPP juga pakai kemeja kan? Betul. Bang Ade ya? Iya. Tapi sudah dicek belum di ADRT-nya? Siapa tahu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketemu dengan organisasi lain juga tidak apa-apa, tidak apa-apa. pakai jaket PSI. Jadi barangkali Ya ini satu Ya, lagi ya, nih. ya, ya. Kalau Betul. soal barangkali, Ya kan? buat dia ya kerjanya lebih substantif. Oh. Dia bukan tipe orang barangkali ya. Tapi kan abang yang nyebut simbolik tadi. Enggak, Makanya barangkali. kita masuk. Iya, itu kan saya. Nomor Kan satu saya. loh tadi di sini. Enggak, itu kan Di saya. awal ya Bang tadi. Nomor Bang. satu. Iya. Enggak, itu saya. Bang, Saya kan bukan dijahit, Bang. enggak pas. Nggak pas. Iya. Iya. Saya bukan konsultan komunikasinya Kaisang Kaisang. sekarang Iya. atau bahkan PSI. Anda kan sedang bertanya-tanya kenapa ya? Iya. Sebetulnya Kan ketua umumnya abang, ke siapa lagi kita mau nanya kan? Iya. iya. kan? Iya, Iya. iya. Dan saya jawabannya adalah itu. Dan Oke. Anda tetap tidak puas kan? Ada Ya, satu nggak lagi apa-apa tadi, juga. turun ke masyarakat tadi tuh loh kan. Memang politik kan harus turun ke masyarakat. Turba. Segmentasinya PSI itu di mana-mana mereka sebut adalah anak muda. Nah, mainannya anak muda di mana? Medsos. Ya medsos, tapi nggak posting.
gitu loh. Ini kan Nggak, saya cuma jadi menganggap tidak sinkron penjelasan. Bapak ini lama-lama banyak betulnya loh. Kan saya di sebelah. Betul dong. Betul nggak sih? Saya tanya. Kok dia marah-marah ya? Bukan marah. Kok bisa nggak posting? Tunggu dulu, Deal gitu loh. Ya bukan. Saya kan Tafsirnya tadi loh, tafsir tadi loh. Ini kan Nggak, masih tafsir. Kalau Anda tafsirnya apa? Tuh. Loh, saya justru karena tidak Nggak, kalau tahu Anda- makanya tanya. Ya sama. Justru Sekarang karena kita tanya saya nih. Tafsir Anda apa? saya tuh pinginnya dia posting. Bentar. Saya dia pinginnya itu posting. Saya kan di sebelahnya nih. Memang Ya, kelihatan banyak bahwa udah bener. kerja politik kita turun. Saya mau tanyakan gini loh. usul taktik ke PSI. Begini, saran saya tadi kan apa? Bukan pertanyaan saya tadi apa kerja-kerja politik yang bisa dikerjakan? Ya, betul. Kan saya konsisten dengan pertanyaan itu kerja-kerja Nggak, politik kalau apa? kerja Lalu politik. disebut simbolik tadi. Nah, tapi Nggak, belum nggak, dilakukan. Simbolik Itu itu yang loh. tadi awal Anda Yang di pindah-pindah rumah, tuh. simbolik itu yang di rumah, walaupun kartu keluarganya beda. Iya. Kalau yang ini, saya mulai mendengar dan dari sini mulai terasa banyak benarnya karena dua hal, ya kan? Siapa tahu kalau dilakukan ternyata kan kita belum tahu, Iya. banyak tanggapan positif. Yang kedua, ini kan biar bagaimanapun lawan politik. Jadi Siapa tahu begitu dipasang banyak yang nyerang. Di sini sering terjadi acara gini loh. Habis diserang terus orang lain tuh gini. atau gini, dia posting. Ini tidak betul itu. Ini karena tahun politik. Harus dilurusin. Prof, ini karena tahun politik Ya, nih, Prof. bercanda, Kita Pak. analisis Iya, 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 Instagram iya. Pak Ketua Umum PAN. Sudah. Nah, Pak Zulkifli Hasan nih, kita analisis nih. Menteri Perdagangan nomor 1 nih. Ya. Nomor 2 Ketua Umum PAN. Ya. Tapi postingannya kebanyakan PAN-nya nih dibandingkan Betul, Menteri dibandingkan Menteri Perdagangan. Iya, Ketum Karena- Projo satu hari bisa Iya. 4 kali loh posting. Karena konteksnya adalah jelang pemilu ya. Pak Zul Iya, iya, jualan PAN gitu loh maksudnya. Padahal mestinya menteri. Padahal ya kan jadi Nah, menteri dia karena di situ disebutnya dua kok, Dua. ketua umum sama menteri Nggak, perdagangan. artinya dia Ya wajar lah dia karena mau kan mau posting pemilu, kegiatan. mau pemilu. Iya, iya, mau jadi pemilu. dia Dia- harus total jualan PAN-nya gitu loh Iyalah, maksudnya. kan nggak Jadi ada Bapak masalah. mau mengusulkan supaya nggak usah sebagai Bukan, dia ketua mau umum PAN. terbalik. Bukan, ini mau- Dia masa- mengusulkan. Gini, Prof. Enggak, ini nggak Dia ada malah usul. justru Saya mau mengusulkan membaca logika normal aja. Oke. Iya, wah. Logika normal ketua umum PAN yang Memposting juga PAN. menteri Iya. karena konteksnya tahun politik Memposting banyak PAN. posting PAN-nya. Setuju. Bahkan bagi-bagi duit di India ini kan. Sedekah, Sejalan Bapak. dengan ini mestinya Iya. Kaisang juga posting. Iya, sama itu loh grupnya. maksudnya. Iya, iya, Logika iya. normal, logika Partainya, Tapi normal. gini, itu loh. ini kita larinya. harus Ini adil manusia ya. normal aja, Bang. Iya. Tapi orang manusia normal harus adil kan? Iya, iya. Iya, makanya. Ini saya nanya sebagai rakyat. Begini, gini ya rakyat. Iya. Iya, iya benar. Jadi barangkali si Kaisangnya himself tidak memposting, oke? Tapi postingan misalnya dianggap bahwa anak Gen Z itu mainannya Medsos. adalah medsos. Iya. Coba aja Anda buka medsos Anda, Iya betul. ya. Di TikTok, di Instagram, berapa banyak, Facebook, Twitter, berapa banyak yang menampilkan wajah Kaisang dalam Betul, pidatonya betul. dengan pernyataan-pernyataannya. Menurut saya PSI dan itu pasti berada di bawah arahannya ketua umum kan, Iya, iya. sudah melakukan kampanye yang masif untuk memperjuangkan. Sekarang Kaisang adalah ketua umum PSI Tanpa harus ketua umumnya sendiri yang Iya, posting. tanpa di Nah, Oke. Di diduga medsos sudah pribadi. diperintahkan, diduga oleh ketua umum. oh enggak, kita sih Diduga. ikut, kita sudah melakukan itu. Lah iya kan berarti Ini diduga- dua-duanya nggak ada yang salah loh. Iya. Diperintahkan, yang lain ngikut. Enggak diduga, Prof, bukan Ya, dia diperintahkan, bilang diduga. Lah iya kan tadi dia masih Kaisang asumsinya kan begitu. Kita geser dari isu Geser, medsos geser, ya. geser. Ya. Kaisang itu kita sudah dari- memimpin PSI sekarang ini. Iya. Kita Sudah geser dari memimpin rapat ya, pertamanya. dari isu medsos ke jaket nih. Enggak. Bang Panel komentar dong. Jaketnya ditunda dulu. Biar masih ada bahasa. Anda kok sangat menyudutkan PSI ya? Loh. Berarti betul tesisnya. Berarti betul tesisnya teman-teman itu ya, Bang. Gitu bahwa Bahwa PSI udah Projo bebas akan total sudah. politik kok sekarang jadi anti Enggak PSI. ada, Bang. Emang gini, hotel Jangan. lo saling tikam sendiri. Inilah bahayanya. Nyongkel. Fitnah ini nggak seberbanding lurus sama pendapatan. Kayak gitu. Nah, ini saya mau jawab nih soal menyudutkan tadi. Justru topiknya Gibran dan PSI malam ini menguntungkan PSI. Kaisang. Sebentar. Jadi situ harus Anda. Topiknya Kaisang di mana ada Gibrannya malam ini kan. Dan PSI
itu sebetulnya menguntungkan PSI, bukan malah justru mereka menyudutkan. Oke, enggak bercanda ini. Itu love language kita, Maksudnya Bang. untung dong. Saleh. Iya, saya paham. Bahwa jangan ulang-ulang kesalahan menyebut nama. Biar sama, satu-satu. Ini kan satu-satu. Siapa tadi namanya, Pak? Satu-satu. Nah, ini kan senang. Agak Ini senang loh. saya yang salah gitu. Ya, coba Ini senang loh. Bang Panel lo Bang Panel, Bang Panel. Tadi kan Opung Panda sempat bilang soal karbit-karbitan itu. Janganlah tadi presiden. Dan hasil Komperda Anda mayoritas ini yang proses pengkarbitan ini. Pengkarbit Kalau ini Opung, hasil Komperda. 7 apa 6 tadi? Kata Opung Panda janganlah presiden memaksakan kemauannya Dari gitu 13, Bang. Jangan salahkan karbitnya. Karena sesuatu yang dikarbit itu kan hasilnya bisa bagus, bisa enggak juga. Itu tadi saya bilang kan. Jangan jadikan karbit sebagai korban. Iya. Dalam diskusi itu kan saya juga ada. Oh iya, lu ada di situ ya. Saya bilang sama Opung Panda, tugas yang senior-senior ini mendoakan yang muda-muda, jangan nakut-nakutin, saya bilang. Anda ngomongin soal karbit. Terus apa yang ditakutkan orang sama karbit nih, Bang? Nggak tahu, tanya Opung Panda. Jangan salahkan karbit. Tapi kalau Bang, karena tadi hasilnya, kalau tesisnya Opung bahwa ini sebenarnya keinginannya presiden, jangan dipasangkan dong ke anak-anaknya gitu lah. Gitu ada kalau Opung Panda tuh. itu udah saya jawab juga dalam diskusi itu. Ya enggak di sini kan belum jawab Saya lagi. bilang begini, seperti contohnya dalam proses Mas Gibran waktu mau jadi Wali kota. calon wali kota. Kita juga sempat diskusi ya sama Pak Jokowi. Nggak usah lah Pak, gitu-gitu kan. Pak Jokowinya juga dalam posisi nggak mendorong juga, tidak mendorong Mas Gibran. Nah begitu akhirnya partai-partai juga minta supaya maju, ya kan? Jangan kemudian dipaksa-paksa partai disalahin Pak Jokowi pula, gitu loh. Ya. Kayak Mas Gibran Gitu sekarang wapresnya ya. Iya, waktu Wali kota. Sekarang kan juga gitu kan Ntar dulu, partai-partai yang wali kota dulu Ini wali prosesnya. Jangan seakan-akan ini yang pengen Pak Jokowi gitu kan. Karena partai-partai juga. Dia dengerin dulu. Cara berpikirnya karbitan juga ya. Karbit. Karena kurang kan patona memang saya. sejatinya partai-partai dalam setiap pilkada juga kan pengennya menang. Iya. Ya lihatlah yang potensial Mas Gibran waktu itu didorong-dorong lah, ya kan. Kayak bilang jangan terganggu Pak. Dia juga nggak dalam posisi yang dorong-dorong. Akhirnya definitif nyalon di Solo. Terganggu. Ngobrol lagi kami, Pak, ini nggak boleh kalah, kalau kalah malu. Udah biarin aja biar dia bertarung sendiri. Gitu loh. Akhirnya menang. Yang salah siapa? Padahal karbitan. Dituduhnya karbitan. Gitu loh. Tapi Itu produknya proses yang sesungguhnya seperti itu. jangan salahkan Untuk karbitnya ya. proses bagaimana Mas Gibran jadi wali kota. Nggak, harus ada Disuruh tarung sendiri. Harus ada agak ilmiahnya ini ya, Ya, supaya itu. karena kita Supaya berdua nggak punya karbit tanggung ya. jawab nih, Bang Saleh juga. Jadi karbitan itu mesti dibaca dalam perbandingan bahwa di zaman misalnya Pak Harto apa yang terjadi, di zaman Pak SBY apa yang terjadi, di zaman Bu Mega dulu, zaman Pak SBY dan zaman sekarang. Ini kan agak kecepatan. Jadi sebetulnya karbitan itu mempercepat buah pisang yang harusnya matang di pohon dipercepat menjadi matang lalu Anda konsumsi. Enak atau tidak itu kan terserah pada Anda. Tapi prosesnya itu pengarbitan. Percepatan ya. Ya, nah sementara kan dalam konteks misalnya saja Pak SBY, anak-anaknya baru maju sesudah dia selesai masa jabatannya. Kenapa dalam demokrasi presiden itu terlalu kuat pada sistem presidensial. Dia akan menguasai semuanya. Anda sebutlah apa saja. Ya kan sesudah dia baru menteri koordinator gitulah ya gitu ya. Enggak kan itu kan ditugaskan kemana-mana gitu. Nah, dengan dia pada posisi yang sangat kuat itu dikhawatirkan semua orang akan menjadi yes man dan mempermudah termasuk dengan cara-cara yang tidak adil. Itu saja yang dikhawatirkan. Kenapa Anda ngelirik Bang Ade tadi pas? Apanya? Tidak adil tuh kenapa lirik? Enggak, karena Anda tadi yang mancing mula-mula pertanyaannya. Enggak, yang itu loh yang mengatakan bahwa ini dia betul kan? Dia yang terakhir. Iya, benar. Yang dia tanya kenapa lirik sini jawaban terakhir. Saya menjawab kepada yang menanya. Dia menanya itu. Nanya tapi lirik ke sini. Jadi dalam demokrasi memang ada kekhawatiran ketika anak dan menantu dari seseorang yang masih menjadi petahana akan untuk maju dan itu tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya, itu akan ada hal-hal yang bisa diminta, bisa tidak diminta, dilakukan dan itu melanggar azas-azas kesetaraan di depan atau kesamaan hak ya dan
pelanggaran terhadap keadilan. Dan yang kedua yang agak penting, ini kita buka di sini aja, Bapak pelan-pelan boleh catat juga nih nanti. Nah, ini agak penting. Dinasti itu akan berhadapan dengan dinasti lain. Ya. Jadi loh, yang marah itu bukan cuma pengamat demokrasi. Kan pengamat demokrasi memperhatikan, ini agak kurang demokratis, tidak demokratis. Karena ayahnya masih ada di situ. Reagan kan pernah dipersoalkan juga waktu itu misalnya. Ya kan, Kennedy apalagi gitu. Tapi intinya bukan itu. Ada lagi dinasti-dinasti yang lain melihat, loh anak kami lama sekali loh. Dan belum jadi wapres. Itu ada main Di sini, di Indonesia ini? enggak di luar negeri. Oh, di luar ini, negeri. Pak. Ya. Nah, kalau Anda tarik ke belakang Iya. sampai ke zaman dinasti Tiongkok loh. Coba Anda Iya, lihat. iya, iya. Kenapa dinasti-dinasti itu pecah dan berperang? Kok enak aja Anda? Kok cepat sekali? Anda bisa jadi enggak? Nah, izin, saya menyelesaikan dua kalimat aja. Bahwa yang lain, jadi loh, yang berhadapan itu tidak hanya dengan pemerhati demokrasi, tapi mereka yang sama-sama dinasti akan lihat, kok Anda cepat sekali? Iya, iya. Kami ini melakukan Kaderisasi. tanpa proses pengarbitan tadi, atau karbitnya agak kurang lah. Gitu. Iya. Kok Anda main karbit sekali? Kan Anda melangkahi hak kami juga. Gitu. Siapa sih Anda? Nah, itu logika Itu di zaman Tiongkok kuno dulu. Dari Paling satu karbit dinasti ini, si ke paling dinasti yang karbit. lain ya. Di zaman Tiongkok kuno dulu, gitu ya. Berarti- Bang Ade bisa setuju dan tuh ya? lebih Setuju, radikal- setuju. Dan Tiongkok lebih radikal lagi. Ya, Prof. waduh ternyata pengamat Tiongkok, Tiongkok, ya. karena Kita- ada Kaisar Puyi kan waktu itu, Oh. yang masih bayi kan. Iya, iya. Tuh. Dipilih. Ya Jadi kan? kaisar. Dan kemudian Kalau ini saya percaya lah. Ada filmnya, ada filmnya. gini, Dan satu. saya percaya Iya. karena ini Karena bayi. pengamat Tiongkok dan Korea Utara, saya percaya. ya. Tapi betul ya, Bang Ade, yang saya bilang betul ya. Setuju, setuju. Ada persoalan demokrasi, kami ilmuwan harus mengutarakannya. Dan- apapun posisi kami hari ini. Dan yang kedua, dinasti lain akan melihat. Ya. Sebetulnya juga satu lagi, ada banyak orang yang juga menggunakan argumen against political dynasty ini sebetulnya karena kepentingan-kepentingan Oh mereka iya, terancam. setuju ya. Ya, jadi mereka terganggu sekali dengan Ya, itu kehadiran. yang ketiga. Tadi udah saya jelasin bagaimana proses Gibran jadi wali kota. Ya, Kalau kemudian dampaknya tetap ada tuduhan bahwa ini yang ngedrive semua Pak Jokowi dalam rangka membangun dinasti, itu kan nggak bisa dielakkan juga tuduhan Iya, itu. betul. Iya, Tapi saya berusaha menjelaskan itulah prosesnya waktu iya, itu. iya. Ya. Dan pada akhirnya dalam alam politik liberal, ujungnya kan rakyat yang jadi hakim. Iya. Dia dipilih apa enggak? Iya. Gitu loh. Mau didukung Kalau atau tidak kalau ya? dibilang dinasti, di drive, diatur segala macam, kalau rakyat bilang enggak jadi juga tuh barang. Ah, itu udah ada pengalamannya. Yang didorong-dorong nggak jadi kan banyak juga di Republik ini. Gitu loh. Oh, karena bukan di Tiongkok aja ya. Disederhanakan bahwa ini Jokowi bangun dinasti gitu. Oh, karena dinasti lain juga ada coba tapi nggak dipilih gitu misalnya. Rakyat jadi hakim di TPS. Wah, ini ya. Dipilih apa enggak? Valid. Menyambut yang ini ya. Gitu loh. Menarik. Top, Ya. menarik. Ini tapi ada satu testimoni ya sebagai Saya nggak membantah loh. Ya, Iya. disampaikan tadi. Siap. Dengan kata lain kita setuju lah ya. Iya. 1, 2 dari saya, 3 dari Bang Ade, 4 contoh. Panel. Tapi kalau ditanya ke saya, tanggapan saya terhadap itu, tetap lagi saya balik lagi. Bahwa itu tidak demokratis, ya kan? Dan yang kedua, ada contoh-contoh di mana antar dinasti itu berkelahi, akhirnya... Sorry, yang rakyat tidak akan- demokratis yang mana? Ah iya, ini Iya. saya pertanyaan. Iya, agak tidak demokratis karena di masa Masih berkuasa gitu. ya sehingga cenderung terjadi Nah, penyalahgunaan. gini. Kalau soal Baik disengaja atau tidak. Iya. Saya membuka disengaja atau Iya. tidak ini. Iya. Kadang-kadang presidennya bilang jangan bantu anak saya gitu. Ya. ya. Tapi mereka Ya, state aparatus kan. Ya walaupun sebetulnya yang jadi masalah ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Itu tadi. Contohnya tadi yang Gibran itu. Kalau tadi saya bilang ini partai yang maksa-maksa karena pengen menang juga di situ. Iya, benar. Partai dan projo barangkali. Iya. Dan nggak ada Oh, enggak, ya, dalam belum, posisi waktu itu. Nggak, begini. Jangan Pak. Enggak, yang akan datang 14 Tapi 15. waktu itu ini saya ngomong waktu proses di Solo. Iya, yang Jangan Solo. Pak. Nggak, kalau sekarang Wapres Projo Jangan. Yang Solo kalau top sekarang ini. kalau sekarang Wapres Projo ini 14 juga. 15 ini 14. Kalau yang urusan 2024 ini Konverda. hasil Konverda, konverda ya. mengusulkan Mas Gibran jadi wapres. Agar minta diperjuangkan oleh daerah-daerah ini. Daerah-daerah. Nggak, ini usul Usulan daerah. Usulan ini dibawa ke Rakernas. Nah, nanti. itu maksud gua. Ya kan? Itu suara Ya. aspirasi teman-teman pengurus projo di daerah. Nggak, saya mau tanya tapi yang tadi di Solo itu didorong-dorong oleh partai walaupun terakhir katanya ya udah Anda bertarung aja sendiri. Ketika itu ada nggak bukti, ada nggak bukti untuk memenangkan Gibran terjadi? Ini dengar dulu nih. Iya, iya, Ada iya. nggak bukti bahwa ketika itu
agar Gibran menang terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang tidak adil tadi kalau Gibran kata itu Prof. diwawancara siapa? Siapa? Rossi. Dia bilang tuh Projo waktu itu nggak setuju saya maju. Itu bukti. Kami berposisi waktu itu. Jangan. Bukan sama Projo Itu ini. satu. Ya. Ya, kedua, partai dorong ini untuk maju. Nggak pelanggaran Gibran ada nggak yang terbukti? Pelanggaran waktu itu? penyalahgunaan kekuasaan ada nggak? Karena anak presiden jadi ada abuse of power. Dia menangnya itu sebenarnya karena ada. perkondisian. Betul. Kami waktu itu setelah definitif dia maju, ketemu lagi sama Pak Jokowi. Wah ini kalau udah maju kalah malu kita nih. Nah, Gitu kan? Ya. Kami sebagai relawan nih, bukan Betul. aparatus negara. Jangan salah. Maka Nah, kata Pak Jokowi, udah biarin, biar dia bertarung sendiri. Ya. tuh begitu. Gila, akhirnya harga mati harus menang loh. Enggak, ini mereka. Dia bilang, gimana sih? Loh, kalau kalah, Mereka gimana wajah gini, kita? Bukannya Pak Jokowi yang ngomong begitu. Bukan Mereka Pak yang Jokowi. bilang begitu. Saya tadi sudah menyediakan tempat. Bapaknya belum tentu tahu dan belum tentu merestui. Tapi harga mati. Tapi nggak ada kan? Anda tidak melakukan. Kami bilang, ini kalau kalah malu nih kita Pak. Iya, betul. Kan begitu. Iya, iya, iya. Ya kan? Theoretically harus Gitu. menang. Ya. Kemudian Pak Jokowi bilang, udah biarin, biar bertarung. Tapi Ya. logikanya gini nggak? Enggak, Bapak- saya logika teori lah ya. Iya. Boleh ya? Iya. 1-2 tadi logika Tapi teori. tinggal 8 menit ya, Bapak. Ingat Oh, iya, iya, iya. Bapak Iya. tinggal 8 menit. Itu waktu wali kota Solo Ya, yang betul. lain 2024. Lain, Ya. 14-15 Tapi dia begini tadi. menemukan. Ya, dia ikut gini. Dia menemukan excuse untuk melawan demokratis apa tidak tadi, Enggak, ya kan? Bukan, Ini alasan begini. Gibran ini ada lagi nanti kalau urusan 2024. Enggak, ini nih. Oh, ada lagi. Soal Ya. ini tadi. Kita punya rasionalisasi. Soal kekhawatiran tidak adil dan tidak setara tadi. Sebetulnya ukurannya apa? Ya. Dalam negara demokrasi seperti kita ini, undang-undang dasarnya sudah ada. Setuju. Undang-undang pemilu sudah ada. Ya. Semua persyaratan yang terkait dengan pencalonan dan macam-macam sudah ada. Selama itu diikuti sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh undang-undang dan sebagainya, saya kira itu tetap adil. Ya kan, masalahnya ada yang dilanggar nggak dari aturan main? Ya. Kalau ada yang dilanggar, disitulah ada abuse of power-nya. Kalau nggak ada kan nggak ada abuse of Ya, ya, power. ya, ya. Buktinya waktu pilkada itu ada yang menggugat nggak ya? Kira-kira di MK segala macam? Nggak ada. Karena- Dan menangnya banyak. Ya ada aturan kan Menang dua- banyak, dua kan? setengah Semua partai persen. gimana? Tapi kan pertanyaannya gini, Bang Ade. Kalau kita bicara soal abuse of power mungkin nggak relevan dalam kasus ini. Ya. Ya kan? Karena harus dibuktikan, Oh, iya. harus Ya. sistematis termasuk untuk PSI ke depannya Ya, nih ya. di 2024. Saya sangat yakin bahwa dalam konteks abuse of power ini nggak terlalu relevan. Ya. Tapi dalam logik state aparatus gimana? Karena state aparatus bekerja untuk melindungi ideologi penguasa kan. Tanpa dia disuruh dia ada defaultnya kayak begitu gitu. Kita bisa bicara misalnya kan demokrasi rakyat yang pilih dalam alam liberal. Tapi logika state aparatus kan nggak seliberal itu. RRC gitu. itu Republik Iya. Rakyat Tiongkok sampai sekarang masih demokratis loh itu. Iya. Enggak, Yang gini, presidennya iya. kemudian Tapi kan seumur hidup. Kita Iya. nggak bisa ngomong Betul kan? itu secara. Enggak, betul kan Mbak ya? Ya, ya. Betul. Tapi gini, ini Ya. kan jadi spekulatif. Anda menganggap state aparatus, artinya tentara, polisi, KPU, Bawaslu kali ya. Itu semua bisa diatur. semua akan berpihak pada anak presiden. Itu saya nggak beli itu. I don't buy that. Ya, ya, ya. Ya. Dan nggak ada bukti memang selama ini Pak Jokowi pernah melakukan itu. Clue aja, indikasi aja. Ya walaupun berulang kali pemilu ada aja pihak yang mengatakan bahwa ini curang, ini curang, ini Atau curang. dibalik aja bahwa 1 dan 2 tadi harus terus disampaikan. Walaupun betul ya, Diingatkan, apa itu? theoretically, 1, 2 ya nih. yang pertama bahwa ketika seseorang anak atau keluarga maju pada tidak saat boleh. itu cenderung bisa terjadi penyalahgunaan. Bisa terjadi atau terjadi. tidak, theoretically harus terus diingatkan. Ya. Mudah-mudahan Kalau itu tidak, ya. mudah-mudahan ilmuwan tidak mati semua setuju. dan tidak jadi komisaris semua. Untuk ini masih artinya, ngotot loh ini sebetulnya. harus terus menyampaikan ini. Wah, Setuju ini ya Bang Ade? menarik nih. Setuju. Justru dengan Kaisang jadi ketua umum PSI, mata publik jadi ke PSI untuk ngawasin apa ya Ya akan itu satu terjadi ya penyelewengan satu. atau Dan yang enggak, kedua gitu. adalah Ya, fakta yang nggak berdasarkan teori bahwa dinasti akan berhadapan dengan dinasti juga. Lalu di ketiga ditambah oleh Bang Ade bahwa tadi harus ada bukti dulu. Ya kan penyalahgunaan Nah, kekuasaan dalam itu. konteks ditambah lagi dengan Tapi kan bahwa apa namanya pada sisi tertentu ada pihak lain yang mendorong gitu kan. Ya, Tadi dalam hal ini partai-partai yang gitu ya. tadi itu dan, gini. dan menang dipilih oleh rakyat Bang, gitu. relawan aja yang relatif tidak berada dalam pemerintah gitu ya, yang tidak secara langsung berada dalam pemerintah itu bergerak sendiri dan datang ke Pak Jokowi waktu Ya. Mas Gibran. Apalagi ini
orang-orang yang secara faktual memang berada dalam struktur pemerintah. Enggak, pertanyaan Anda itu menarik adalah sebetulnya. Tapi ini 4 menit lagi loh. Saya 4 menit lagi. Enggak, Bang. Pak Idam ini Apa-apa, agak penting. Pak. Kenapa tiba-tiba ya, maksud saya gini loh. Ini maaf nih sekali ini aja. Kenapa tiba-tiba Projo datang ke Pak Jokowi waktu itu bilang, "Pak, jangan, Pak." Gitu. Iya. Itu dasar apa yang ada di dalam hatinya itu? Masukan. Iya, masukan. Iya. Tentu masukan berdasarkan sesuatu. Ya, masukan aja. Kan Gelora. kita biasa diskusi. Iya, Tapi iya. begitu dinyatakan maju, sepor. Berubah. Kan begitu kan? Bukan, Begitu kita- dikatakan bahwa Gibran maju, Ya kan, yang nggak ada lagi kenapa penolakan, keluar kan? dari tahapnya hati? tahapnya Feelnya dimengerti sama. dulu. Iya. Waktu rame di medsos, dorong-dorong supaya maju oleh partai. Dorong ini kenapa begini? Anda Dorong bilang gini. jangan. Kan biar nggak bolak-balik nih. Kita ada kesempatan bertemu, berdiskusi, kita kasih masukan. Sebagai Pak, Dewan nggak usah, saya Pembina. juga nggak setuju gitu kan. Udah. Tiba-tiba jadi nih barang definitif. ya sudah. Oke. Sampai situ ketemu lagi kita. Waduh, kalau udah definitif harus menang lah, malu nih. Ya. Biar dia bertarung sendiri. Kata Pak Jokowi. Clear. Nah, saya juga mau menggunakan kesempatan terakhir nih. Kalau ini terakhir. Belum. Enggak, belum. Belum. 3 menit. Karena udah 3 menit. 3 menit, ya. Kalau sampai ketika Kaisang dimajukan sebagai, bukan majukan, dia adalah ketua umum dari PSI dan PSI bertarung untuk memperoleh minimal 4% suara. Kemudian saya tahu atau kami tahu di PSI bahwa itu menggunakan state apparatus, kami akan menjadi orang yang pertama kali akan mengatakan kita nggak pakai ya state apparatus. Kita akan bertarung seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Jokowi, tarung sendiri dalam artian tidak akan menggunakan infrastruktur negara, aparat negara, polisi, tentara, KPU, Bawaslu, apapun. Itu akan datang dari kami. Jadi kalau Anda ketemu nih ada bukti-bukti bahwa PSI ini licik nih curang, bilang aja, ngomong lagi di sini. Ya. Tapi ini menggelitik aja sedikit ya. Kan tidak mau menggunakan itu tadi ya, apa aparatus ada. Tapi menggunakan pengaruh anak presiden. Ya justru kan dia tadi semua mengatakan dia lebih mudah jadi ketua umum, kenapa? Karena anak presiden. Oke, salahnya Lalu kan di mana? Itu ya nggak salah, tapi kan tadi katanya nggak mau menggunakan state aparatus. Sementara posisi dia sebagai anak presiden saja udah dimanfaatkan. Berarti jadi 6 Untuk ya. dari simbolik. Jadi privilege lain boleh. Enggak, 5,5 berubah nih jadi 6. Enggak, Bukan, yang jadi harus saya saya- mungkin yang adil tadi yang harus adil. Mungkin privilege lain boleh, tapi jangan pakai state aparatus yang melanggar hukum dan Nggak, keadilan. privilege tadi. apa sih? Ya, Bahwa tadi. pengaruh dari seorang anak presiden tentu saja dia akan berpengaruh terhadap cara pandang orang mengenai PSI. Itu nggak ada yang salah, nggak ada yang Itu kalau itu melanggar agak demokrasi gampang di situ. dijawabnya, itu biasanya terbukti 20 tahun kemudian. Tidak pada saat Pemilunya. sedang Nggak, memerintah. Dan kalau Nggak ada, apa-apa, nggak gini, saya mau nanti bilang terbukti gini, nggak apa-apa. kalau misalnya masyarakat Iya kan? sampai memandang PSI dengan cara berbeda karena Itu. di situ ada anak presiden, ya masa itu tidak demokratis? Iya dong. Tapi kalau sampai ketahuan nih, ada pihak yang meminta agar KPU mengubah hasil pemilihan. Karena itu untuk membantu PSI lolos. Iya. Kalau Wah, nggak malu karena anak presiden di situ. Kalau sampai kalah, Misalnya. persis. Karena malu kalau sampai Agak udah kejadian didukung sama sama. Jokowi, masa juga nggak lolos PSI. Tuh. Iya. Dan ketika itulah yang akan marah, akan menolak, itu adalah PSI sendiri. Nah, kalau ke arah situ sih Saya pikir jauh ada- sekali, itu terlalu jauh. Kalau saya pikir ada satu keuntungan yang bagi PSI dengan Pak Kaisang, yaitu ceruk pemilih Jokowi di 2019 Persis. yang 85 juta orang. Persis. Itulah yang mau dibor sama PSI supaya Nggak lolos usah 85 lah ya. Enggak, maksud Iya, saya nggak, maksud itulah saya- ceruk Betul, betul. yang mau dibor Iya, sama iya, iya. PSI supaya lolos baik ke parlemen threshold. Sebetulnya 4% kan? Gitu. 4% Enggak, berapa? tapi sebetulnya itu 4% menampilkan berapa? Jadi nggak usah ngomong fasilitas negara Ya, apa. enggak Top, top, top. begini, enggak. Tapi tadi itu kan ceruk pemilih itu mau diambil. Itu sama aja masih menggunakan pengaruh anak Iya, presidennya. jelas. Meskipun itu nggak Walaupun ada itu yang bukan salah. state aparatus Iya. gitu loh. Dan Itu nggak ada yang demokratis. salah dari itu. Kan kayak saya aja di Total Politik nih kan. Iya kan? Budi ini atasan saya, ya kan? Oh, atasan dia. Sejak Iya, kapan gua saya- atasan lu? Budi bilang, aduh gue pengen sepedaan nih. Tanpa dia suruh gue bawain sepeda buat Budi gitu loh. Iya. Ini Itu apa logik analogi? aparatur kan Ini gitu. analogi dengan Gitu. kita apa? Ya. Dengan PSI dan Kaisang Ya apa? jadi ketua umum udahlah gitu. untuk lebih gampang Iya kan? sebetulnya kalau kita mau bicara pahit-pahit begitu
orang lain akan mengatakan ini anak presiden bertarung dengan segala privilege dan kemudian ada dukungan-dukungan, nggak ada salahnya sama sekali dengan demokrasi. Kalau Anda nggak bisa bersaing, orang akan menanyakan kenapa Anda nggak lahir sebagai anak presiden. Salah Anda di situ. Makanya kalau Anda anak presiden, ya lebih mudah bagi Anda bersaing. Gitu. Gini, Van, ini kan persis nih. Nggak mau gitu juga. Nggak mau gitu, nggak boleh gitu. Mau, ini susahnya nggak boleh gitu. Oh enggak, itu kan kasar. Saya mau bilang gini, misalnya Gibran nanti menjadi Ini filosofis cawapres. Iya, dan kita lewatin 000. Filosofis boleh lewat. Kalau filosofis boleh lewat. Tapi kalau transaksional dorong-dorong, Kalau karbit nggak boleh karbit. Kalau ini substansi. Misalnya Gibran maju jadi cawapres. Ya, itu kan berpengaruh tuh ini terhadap. yang mau saya bilang. Misalnya kan, didukung Projo gitu ya. Didukung Projo, Enggak, ini didukung udah firm PSI. lah malam ini. Kalau ini kan Projo akan nyambung fokus sendiri. di 85 juta Iya. pendukung Tuh. presiden. Pasti. Tuh. Dan itu yang menyebabkan banyak orang menolak Gibran menjadi cawapres. Tuh. Karena efek Jokowi. PSI juga nolak. Enggak dong. Enggak ya. Siapa yang bilang PSI Yang nolak? menolak Gibran jadi cawapres siapa? Ada kan? Siapa saya? Ada lah. Opung Panda. Kan banyak katanya. Ini kan baru satu. Opung Panda tadi nggak dia nyalain karbit. Dia bilang banyak katanya. Karena itu saya agak cepet-cepet ya mengatakan ini luar biasa, filosofis sekali dalam arti saya tadi menyampaikan 4. Yang pertama, ilmuwan atau akademisi harus terus meneriakan karena ada peluang bahwa presiden petahana itu langsung atau tidak langsung akan memberikan privilege atau anak buahnya ya. Jadi tidak atas perintah presidennya. Kadang-kadang inisiatif ini yang bahaya. Betul, nah menyediakan. Ada contohnya nggak? Ya dinasti bisa berhadapan dengan dinasti. Kata Bang Ade, bawa dulu buktinya. Kadang-kadang bukti itu 20 tahun kemudian baru terjadi. Tapi nggak apa-apa. Nah, mengambil contoh praktek yang langsung ada. Tapi pertanyaan kita pada malam ini kan menjadi seperti ini tadi nih. Ada satu lagi di depan mata, yaitu ketika Gibran sekarang ya akan diputus oleh MK. Kan MK dulu nih. Ya. Tadi bahkan Bang Saleh aja percaya bahwa ini akan diputus begitu ya? Akan diputus, dibolehkan. Dibolehkan. Karena pertimbangannya bukan karena dia anak presiden. Nah, kalau tapi saya karena memang hak konstitusional warga negara. Saya balik nih. Sebentar, ya. bukan karena anak presiden. Jadi menarik. bisa jadi karena kita ini kan warga negara semua boleh jadi cawapres loh. Nah, saya balik. Saya ingin menekankan di sini fungsi ilmuwan atau akademisi, nggak tahu ya kalau masuk partai beda lagi. Misalnya saya tiba-tiba masuk PAN, bisa beda lagi. Dalam hal ini, saya merasa ya pengajuan judicial review ini keliru. Walaupun saya sepenuhnya dukung bahwa 17 tahun sudah punya hak memilih, maka dia boleh dipilih, apalagi yang pasal tentang 40 tahun itu tinggal MK mengatakan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar selama dibaca sudah memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Karena ada wali kota kita yang 27 tahun. Tapi saya mau bilang pengajuan ini salah. Jadi harusnya nggak diputus menang oleh MK, yaitu mengacu ke 35 tahun. Kenapa 35? Iya pertanyaannya gitu loh. Anda punya pengajuan ini Harusnya hilang gagal. total. Harusnya hilang total. Salah. Karena substansi pengajuannya tadi ya. Salah. Jadi MK kalau mau mengikuti teori yang saya sebut nomor 1, teori demokrasi, tolak ini. Karena dia minta I35. Tapi bisa juga diterima, dikabulkan, tapi dirubah bukan 35, bisa 18. Nah itu Kan maksud bisa saya. dibuat dari 18, karena 18 itu kan menunjukkan orang udah nggak anak-anak. MK tidak berada pada posisi, ini bisa kita ubah-ubah loh ini, 35 boleh. MK justru pada waktu pengajuan akan menanyakan. Anda kan sudah ditanyakan tuh sama Saldi Isra kan, kenapa 35? Iya. Kenapa nggak 34? Kenapa nggak 33? Jadi saya mau mengatakan, harusnya kalau Anda tetap pada jalur demokrasi, pengajuan ini ditolak. Tunggu orang lain mengajukan, Baru bahwa ketika 17 tahun memilih Sudah boleh dia dipilih dan memilih. dengan catatan yang pasal itu Close. tidak harus dibaca selama tidak dibaca bertentangan dengan Undang-Undang Dasar asal sudah memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Jadi itu loh membedakan secara langsung mana yang demokratis, mana yang kepentingannya lebih taktikal atau praktis. Nah. Ya, Oke. Bang Saleh, silakan. Enggak, saya menjadi punya contoh sekarang. Enggak, kalau saya Betapa sih itu penyalahgunaan gitu. Ya. Ini anu ya, closing statement ya. Jadi saya begini, saya tetap menghargai pilihan dari Kaisang untuk masuk PSI dan bahkan kita hormati dan saya kira mudah-mudahan dia berhasil di sana. Dan saya kira ini tempat belajar yang bagus juga karena PSI kan termasuk partai yang progresif untuk anak muda. Itu harus kita akui. Nah, tapi di luar itu semua tentu kita berharap bahwa teman-teman di PSI
ini juga membuka ruang yang lebih luas lagi kepada partai-partai yang lain. Supaya apa? Supaya nanti kerjasama ke depannya bisa lebih bagus. Jadi mudah-mudahan saja ya ini keberadaan Kaisang di sana akan menambah dinamika politik nasional. Sekarang aja begitu masuk kan dinamikanya ada makin kencang. Ada yang disebut tadi partai ini begini, partai ini begitu dan seterusnya dengan tafsir masing-masing ya. Yang kita di sini kan tafsir semua nih. Jadi itu semua mungkin akan menambah kita semakin dewasa dalam berpolitik dan kita akan semakin siap untuk menghadapi tadi isu-isu bahwa ada anak presiden jadi ketua umum partai, ada anak presiden yang akan dicalonkan mungkin ya jadi cawapres dan seterusnya. Ini kalau ini semua kita dewasa memandang, saya kira sangat positif untuk politik di Indonesia. Jadi, dan nanti kalau ada acaranya koalisi Pak Prabowo di Hambalang, kira-kira Mas Kaisang juga datang lah ya? Ya mudah-mudahan datang nggak apa-apa. Ya, karena beberapa waktu terakhir ini kan Isyana itu kan selalu datang tuh acara-acara kita yang besar-besar ya. Yang di Hambalang termasuk kan yang kemarin yang dengan Demokrat kan. Yang Pak SBY datang. Iya. Enggak, yang Demokrat kemarin juga kelihatannya mereka hadir kan diumumkan. Oh, sesudah ada di yang deklarasinya, yang JCC. Jadi maksud saya itu kan berarti kan dinamikanya PSI sudah masuk ke tengah nih. Jadi ikut mewarnai politik nasional. Kalau ikut mewarnai politik nasional itu artinya mereka harus memang betul-betul jadi ya mitra kerja semua partai politik untuk membangun politik yang lebih dewasa. Jangan sampai muncul kayak kemarin lagi. Ini ada kubu yang benci dengan kubu ini, ya kan face to face kayak gitu. Jadi saling menyalahkan. Jadi menurut saya itu tidak positif. Kita sekarang itu malah menghargai semua orang. Ini buktinya saya katakan ini positif gitu. Mudah-mudahan ya tadi kita berharap semuanya merasa bahagia dan gembira dengan adanya tokoh-tokoh muda kita yang berpolitik dan mengerti dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam konteks dunia politik. Top. Bang Ade, silakan Bang Ade. Ya, pertama-tama saya langsung komentari saja yang terakhir soal kesediaan PSI untuk bekerja sama dengan pihak lain. Itu kan sudah terbukti PSI tidak pernah bersikap eksklusif, ya. Yang terjadi adalah justru ada pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama dengan PSI. Kalau itu saya rasa real ya. Kemarin pun PSI datang setiap kali diundang ke Demokrat, yang tadi dikatakan ya, ke mana? Ke Hambalang dan seterusnya. Itu dalam hal ini. Nah, dalam hal anak muda ini, kalau saya itu cara memandangnya atau soal Kaisang dan Gibran buat saya, memang ini barangkali terlalu banyak orang yang mengomentari dengan cara yang menurut saya tidak pantas. Artinya tidak pantas itu begini, langsung dikatakan tidak demokratis, otoriter, menggelikan, memalukan dan seterusnya. Karbitan ya. Menurut saya udahlah kita substantif aja. Makanya saya tadi mengatakan langsung bahwa kalau saya tidak ingin menutup-nutupi bahwa Kaisang adalah putra presiden, itu adalah sebuah added value, nilai tambah yang menyebabkan PSI mendukung beliau. Ya. Begitu juga kalau nanti Gibran akan maju, ternyata diizinkan oleh MK untuk maju dan dia memilih atau terpilih menjadi cawapres salah seorang capres, ya itu kita hormati, kita hargai secara substantif saja. Yang tadi saya katakan sebagai bukti adalah kita harus memberikan presumption of innocence, praduga prasangka tak bersalah. Sebelum terbukti memang ada penyalahgunaan kekuasaan, misalnya penyalahgunaan state apparatus. Kalau itu terjadi, ya memang kita harus lawan bersama-sama. Tapi terlalu curiga sejak awal, menurut saya nggak sehat. Yuk kita bertarung aja. Jadi seperti tadi dikatakan, Projo tuh menurut saya sikapnya bagus betul kan. Di awal sudah mengatakan bahwa saya sih berharap Gibran nggak usah maju. Di Solo. Akhirnya maju. Ketika dia udah maju, maka menghadap lagi ke Pak Jokowi, dan ketika Pak Jokowi biarkan dia bertarung sendirian, ya satu-satu yang bisa dilakukan oleh Projo adalah mendukung dia kan, tanpa harus menggunakan aparat kekuasaan apapun. Jadi betul, saya setuju bahwa kali ini pemilu 2024 harusnya kita hadapi dengan penuh kedewasaan, kegembiraan. Apa yang dikatakan oleh Kaisang di pidato tersebut menurut saya benar deh. Kita nggak lagi konfrontatif, kita nggak bertarung dengan cara yang kasar. Kita saling menghormati, menghargai, merayakan pemilu dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Pertanyaan derivatif masih boleh nggak? Satu. Boleh. Tipis ya. Itu apa namanya? Kalau nanti ini pasti sudah jahil nih. Iya, jahil. Tapi ini boleh nggak dijawab? Iya. Kalau nanti masih mau melanjutkan kerjasama dengan pihak lain, termasuk tetap akan meneliti keterlibatan dalam pelanggaran HAM. Siapa yang meneliti? PSI. Enggak, kita nggak pernah meneliti. Kita sudah menyampaikan sikap
tentang pelanggaran HAM kan? Iya, Bahwa bahwa- kita mengakui bahwa memang pernah terjadi pelanggaran HAM di masa lalu kan? Di masa lalu ya. Dan kemudian Pak Prabowo sudah menyelesaikan, sudah menjalani ya semua proses pemeriksaan, dan ketika itu dia terpaksa keluar negeri kan? Oke. Dia terpaksa harus pindah dari Indonesia. Jadi nggak ada masalah ya, sudah selesai persoalan HAM di masa lalu. Buat kami ada banyak hal, tapi itu adalah persis seperti juga kalau orang mulai mengungkit-ungkit masa lalu calon-calon presiden yang lain. Oke. Apa yang sudah, kalau itu sudah selesai secara konstitusional, ya selesai dong. Ini mah bukan derivatif nih, isu baru. Top tapi jawabannya top. Enggak, tapi tidak ada masuk dalam apa tadi, apa isi apa namanya diskusi kita. Memang isu baru. Isu baru. Nanti Enggak, karena saya- adu perspektif muncul, ini isu baru lagi. Saya bersama-sama dengan Bang Ade di sini dan jawabannya nggak beda. Ya, Oh, Pada waktu malam itu loh. ya. sama. Ya. Konsisten. Berarti Bang sudah Ade tahu jawaban ini, istiqomah sudah emang. tahu ditanya lagi. Iya dong, enggak Buat kan penonton. Ada buat penonton. buat penonton. Bang Panel. Ya, Panel. Snell. pemilu 2024 sudah di depan mata. Asik. Asik. Manis. Sini dong. Manis. Kita berharap melalui pemilu besok ya bisa menghasilkan sebuah kepemimpinan nasional yang baru, yang dicintai rakyat, sehingga pemerintahan yang dihasilkan adalah pemerintahan yang kuat. Dan Projo sendiri sebagai salah satu ormas politik nasional saat ini sedang menjalankan namanya tugas sejarahnya. Tugas sejarahnya Top banget. memberikan pemikiran, dan pada akhirnya nanti tiba saatnya di Rakernas kita akan mengumumkan sikap resmi Projo di 2024 seperti apa. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan dalam Rakernas Projo, apa yang menjadi pemikiran Projo adalah yang menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Amin. Gitu. Ini bocoran spanduk-spanduk di Rakernas Nah, dia. Bang Ade, Terus yang kalau ketiga. PSI kapan? Nah, belum. Sebentar, Mas. Ini Yang produk ketiga- derivatif. Yang ketiga, kita juga berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan sejuk. Ya. Ya, nggak ada friksi, nggak ada polarisasi, gitu ya. Karena pada akhirnya pemilu ini yang cuma sehari, kita berharap pemilu ini jadi istilah kami itu bertanding untuk bersanding kembali. Bangsa ini Kayak bangsa yang Prabowo. besar, bangsa ini bangsa yang besar, jadi nggak bisa dikelola oleh satu pihak saja. Betul. Semua harus berkolaborasi, semua anak bangsa yang terbaik harus ikut bekerja sama supaya supaya lompatan Indonesia maju, momentum emas 2045 bisa dipetik oleh kepemimpinan yang dihasilkan pemilu besok. Ini pertanyaan agak teknis nih, boleh nggak dijawab? Boleh. Pertandingan yang nggak ada friksinya itu pertandingan apa, Pak? Iya, jangan lama-lama. Sepak bola Pancasila, Bos. Gini. Yang menang dua-duanya. Gini, Ri. Kalau semua elit yang berkontestasi di pemilu besok punya pikiran yang sama, bahwa bangsa ini harus dikelola bersama-sama, tidak bisa dikelola satu pihak. Jadi friksinya, kontestasinya nggak terlalu keras. Oh, nggak terlalu keras. Iya, Maksudnya jadi kan itu. Apalagi kita juga berharap ya, seperti yang dibilang Pak Jokowi kemarin, jangan nanti elit udah ngopi-ngopi di atas, rakyatnya masih gontok-gontokan. Iya. Rugi bangsa ini. Betul. Saya pikir itu. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Brosis PSI kapan deklarasi? Begitu selesai, nggak selesai ini pengumuman apa? DCT. Bukan DCT. Konverda ini, konverda Projo. Enggak. Keputusan Presiden Wakil Presiden, MK. pendaftaran, bukan pendaftaran. 1925. Oh, 1925. 1925. Berarti akan oleh PSI akan diumumkan sebelum 25 Oktober. Enggak, sesudah. 1925. Sesudah. Sudah malah. Oh, sudah pendaftaran. Berarti nggak ikut Nggak bisa, mengusulkan. Pak. Kan sudah pendaftaran, kan pada 19 sampai 25 Oktober Gini. harus didaftarkan presiden dan wakil Gini. presiden, ya kan? Sebagai peserta pemilu ya. Ya. Sebetulnya sebagai partai non parlemen, ya PSI berhak untuk tidak mendukung siapapun. Itu berhak. Ya. Oke. Jadi dia nggak Berhak, ikut Pak. presiden threshold. Ya. Tapi kalau dalam hal ini misalnya memang sudah diputuskan lebih awal sebelum tanggal 25, ya Kenapa tidak? nggak ada. Kenapa tidak kan? Pada saat itulah kita akan memutuskan. Kalau gitu ke Bang Nah, Panel. jangan-jangan bisa bareng-bareng ntar sama Projo. Ini pas lagi nanya. 14-15 Oktober itu sama loh, boleh tidak dijawab.
14-15 Oktober itu adalah Prabowo dan Gibran. Ya. Bang Panel. Tunggu tanggal 14. Belum. Oke. Kalau Kalau P-nya sudah pasti ya? Kalau capresnya inisialnya P. sama dengan nama saya. Oke. Capresnya. Ente udah sebut. Kalau cawapresnya, Kalau tadi kan Kenapa mundur lagi? Kalau yang Boleh, disebut iya. nama Prabowo itu hasil konperda. Yang belum tentu Dia nggak bisa bedain. Yang belum nggak bisa tentu- bedain. nggak bisa beda. Rakernas beda. yang belum- Rakernas inisialnya P. Kebanyakan Kalau vote. hasil cawapres- konverda 13 Prabowo. Kalau Rakernas P. Beda. nggak beda. Karena Rakerda Ganjar, bisa nggak Pak beda. Prabowo ya. Nggak beda. Rakerda menyatakan 7 ke Gibran. Kan Dari Rakernas 13. nggak bisa. Cawapres. Iya makanya. Cawapres loh itu. Cawapres. Dari Karena 13. itu pertanyaan saya, Prabowo Gibran tanggal 14 dan 15 berdasarkan hasil Rakerda. Atau Tunggu tanggal Konverda. 14, 15. Oke. Wapresnya kalau Baru nggak ada 13 efek kejutnya konverda. dong. Oh ya nggak ada. Tapi kalau bukan Gibran mengkhianati hasil Rakerda. Konverda. Konverda yang 7. Belum semua. Kan 7. baru 13 Bang ya? Baru 13. Karena Total ada semua 34. karena ada percepatan, kita beresin semua di Rakernas. Di 14-15. Finalisasi. Ya. Padahal 13 ini bocoran aja, kisi-kisi. 13 itu yang sudah terjadi. Sampel. Kan setiap konverda itu langsung diumumkan. Iya. Siap, siap. Udah ini satu putaran lagi misalnya. Kan Oke. waktu udah ngitung lagi nih. Udah. Oke, kalau gua Kesel sih produser. sebenarnya gini ya. Ya. Yang paling gua khawatirkan tuh bukan soal abuse of power dan soal penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin yang lebih dikhawatirkan tuh ya diri Inisiatif. kita sendiri. Karena apa? Karena kita ini selama ini kalau anak raja ini nyanyi suaranya fals, kita bilang merdu juga, Pak. Nah, itu yang lebih mengkhawatirkan. Ada yang telanjang dibilang pakaiannya bagus. Pakaiannya bagus. Itu nggak akan saya lakukan. Itu yang Nggak lebih akan, yang ya. mengkhawatirkan Nggak gitu. Saya akan bilang, Anda nggak pakai baju, Ya. Ya. Anda false nyanyinya. Ya, benar. Nah, Harus itu yang- lah. Kan itu Bang Adi kan satu di antara banyak orang. Iya. Ya, Kan saya gunakan medsos. Iya. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang sementara belum diposting oleh Bang Ade. Iya. Yang ini belum Betul. diposting. Yang belum nyanyi Iya, yang false itu. nyanyi. Kalau Betul. anak raja nyanyinya fals, saya akan Dan katakan itu sangat fals. berpotensi akan terjadi. Tapi saya berharap semoga saya salah. Misalnya Sampai kayak jumpa kemarin lagi di ya. Total Politik. Kemarin Berikutnya. kalau Nah, si ada perspektif. Ya.